Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita di dalam mesbah doa malam hari ini. Saya percaya setiap kali mesbah doa, itu kesempatan untuk kita bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Saudara bisa bebaskan roh saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita menyembah Tuhan, dan nanti kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Katakan, aku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, aku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, Benar Tuhan, haus jiwaku kami menanti-nantikan-Mu. Benar Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sambil angkat tanganmu katakan, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Andal Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Benar Tuhan, siapapun juga. satu-satunya andalan Yesus, kami. hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shinaranaramu, Hiraranalama Shikaranaramu, Hiyanaralamu, Siakanaranamu, Shiaranalama Se.
karena lama yase Jesus, oh Jesus. Kami tidak mau terlepas dari genggaman-Mu. Kami mau terus terhubung dengan-Mu, Tuhan. Bahwa kami mengenal-Mu lebih hari lebih dalam. Buat kami senang, hati kami terus terhubung dengan-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Benar. mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, Tuhan. Ku terhubung Biarkan kami dengan-Mu, terus terhubung dengan Engkau, Tuhan. selalu Melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, Yes. yang berdaulat atasku. Sungguh kasih-Mu, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, benar Tuhan. bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, Kami mau selalu dekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. kami mau terhubung, Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat, yang berdaulat atasku, yang berdaulat, yang berdaulat atasku. Berdaulatlah penuh, menguasai hidup kami. Berdaulat penuh Tuhan, membimbing hidup kami. Berdaulat penuh, mengarahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya
padamu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Layak Tuhan Kau dipuji. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan layak, layak, layak. Layak dipuji, disembah. Yes, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah, layak Engkau dimuliakan. Tuhan, kalau boleh, kami mau senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kalau boleh, biar kami menikmati hadirat-Mu setiap saat. Kalau boleh, izinkan kami, Tuhan. Kami senang menyembah-Mu, Tuhan. Tidak ada satu apapun yang bisa memuaskan dahaga jiwa kami, kecuali Kau, Tuhan. Hanya Kau yang bisa memuaskan jiwa kami itu. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 oh Yesus, nama itu yang dan gemarkan lidahku menyembah-Mu selalu. Hadirat-Mu anugerah, biarkan Tuhan jadi anugerah dalam hidup kami. Biarkan hadirat-Mu, Tuhan,
Itu adalah anugerah, kami boleh menikmati kepadamu. Yesus, 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 namamu, oh nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyembahmu selalu. Anugerahmu besar cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Biar musik nyanyikan lagu ini. Saudara yang engkau kering, engkau perlu aliran kuasa Tuhan. Kau rasakan, Tuhan aku gak mampu, aku gak kuat. Tapi kau butuh kekuatan dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya merasakan, biarkan aliran kuasa Tuhan mengalir, aliran kasih-Nya mengalir. Jamahlah umat-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu, segarkan kembali. Beri kekuatan yang baru Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Jamah, jamah Tuhan, jamah, jamah. Saudara jangan putus asa. Saya rasakan ada di antaramu yang putus asa, yang kau sedang mengalami sesuatu yang berat dan kau mau putus asa. Ada Tuhan yang mengalirkan aliran kuasa-Nya mengalir. Kau jadi perkasa, kau kuat. Terima aliran itu, terima kuasa itu. Sambil angkat tanganmu, panggil. Kau panggil Yesus, Yesus, Yesus. Panggil namanya. Yesus. Sambil angkat tanganmu, panggil Dia. Panggil Dia, Yesus. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Lawat semua Tuhan. Yesus. Lawat Tuhan. Yesus. Lawat Tuhan. Namamu yang berikan hatiku. Jamah Tuhan, jamah. Memujamu selalu. Anugerahmu besar cukup bagiku. Tolong umat-Mu, kuatkan umat-Mu Tuhan. Sebab itu bersyukur hanya kepadamu. Hanya Kau Tuhan yang bisa memberikan kelegaan, Kau yang bisa memberikan kesegaran. There is no one else. You are the one who can touch your people.
Release Lord, the fresh anointing. Alirkan Tuhan pengurapan-Mu yang baru. Release the fullness of your glory. Supaya umat-Mu merasakan betapa dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Oh my God, my God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan hebat, Kau Tuhan luar biasa. Terima kasih. Biarlah Tuhan, pengurapan yang sama mengalir ke tempat anak-anak-Mu. Kesegaran, kelegaan mereka nikmati karena kehadiran-Mu. Terima kasih. Makasih Bapa. Sekarang berkati umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, yang membebaskan, yang menolong. Terima kasih. Kau Tuhan hebat, Kau Tuhan dahsyat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita mau merenungkan ya, ini hari di mana saudara dan saya, kalau murid-murid di kala itu dia sedang mendengar pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah ya. Bagaimana mereka harus hidup. Coba ya. Coba Arki baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang Kisah Rasul pasal pertama mulai ayat yang 1 sampai ayat 4 ya. Mungkin 1 sampai ayat yang keempat, silakan. Roh Kudus dijanjikan. Ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dulu, perhatikan ya. Ia, ayat yang ketiga, ia menampakkan diri berulang-ulang dan berbicara kepada mereka tentang apa saudara? Kerajaan Allah. Pak, kenapa sih Yesus mengajarkan ini? Sebab saudara dan saya ini, saudara ada di dunia, yes. Tapi waktu saudara menerima Yesus, saudara itu tinggal dalam kerajaan Allah. Pak, ada ayatnya? Ada. Yohanes 3, ayat 3 dan ayat 5. Dan saya pengen supaya, sebab gini, ini ke depan akan ada banyak goncangan-goncangan. Dan saya pengen menolong saudara untuk mengerti ya. Coba baca ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, stop. Ayat ketiga. Dia berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau saudara dan saya menerima Yesus, menerima Roh Kudus, maka saudara dan saya masuk di dalam kerajaan. Ditegaskan lagi ayat kelima. Ayat kelima. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, kalau orang dilahirkan dari air, artinya bertobat, lahir dari roh, artinya
kamu mau menerima Roh Kudus, bahkan kalau lebih lagi kamu mau dipenuhi Roh Kudus, maka kamu bakal masuk, ya. Bakal menikmati dan kamu bakal tinggal dalam kerajaan Allah. Kenapa ini saudara mesti tahu? Sebab kalau saudara tidak tahu ini, saudara akan hidupmu sama dengan cara orang hidup di dunia ini. Mereka tinggal di dunia, mereka tidak tinggal dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya tinggal dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus mesti mengulang-ulang sampai 40 hari? Berulang-ulang dia mengajar. Supaya waktu Yesus naik ke surga, Yesus nggak ada lagi secara fisik, secara tubuh di muka bumi bersama-sama dengan muridnya. Tapi Yesus sudah berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengirimkan Roh Kudus. Kenapa dia ingat-ingatkan itu? Karena supaya saudara sadar, walaupun kamu di bumi, tapi kamu ini tinggal dalam kerajaan Allah di bumi. Kalau kamu tinggal dalam kerajaan Allah di bumi, kamu ingat kerajaan Allah ini ada Allahnya yang berkuasa. Namanya juga kerajaan Allah, makanya saudara selalu kerajaan Allah itu kadang disebut kerajaan sorga. Sama tuh. Kalau saudara tahu kamu tinggal dalam kerajaan Allah atau kamu tinggal dalam kerajaan sorga, maka sekalipun ada goncangan-goncangan di muka bumi ini, hanya satu yang tidak pernah tergoncang, yaitu kerajaan Allah. Kalau saya mau lebih detail, yang tidak tergoncang 3 di muka bumi ini. Apa itu Pak? Kerajaan Allah, siapa lagi? Dia yang bertahta, yaitu Tuhan, tidak pernah tergoncang. Dan firman-Nya yang tidak akan pernah berubah. Jadi kalau saudara perhatikan ya, tapi Yesus mengungkap dengan satu kata, kamu tinggal dalam kerajaan Allah. Nah sekarang, Pak, kalau saya tinggal di dalam kerajaan Allah, maka saudara, walaupun ada goncangan di muka bumi, ada harga naik, harga turun, ada perang tarif, perang turun. Saudara nggak ikutin fluktuasi. Ada kelaparan, ada kesusahan, ada krisis. Ingat, coba kamu coba chat ya, chat. Ini saya berulang-ulang. Seperti Yesus mengajar, understanding ini nggak mudah. Sekalipun kamu mendengar tapi belum tentu kamu mengalami. Makanya Yesus mengajar berulang-ulang. Coba chat. Sekalipun dunia krisis, ya, sorga tak pernah krisis. Saya ulangi, sekalipun dunia bisa krisis, sorga tak pernah krisis. Pak, apa artinya? Artinya kalau saudara tinggal di dalam kerajaan Allah, saudara tinggal dalam kerajaan sorga, maka saudara, Alkitab tulis, kamu akan menikmati pemeliharaan dari sorga, bukan dari bumi. Karena kamu tinggal di dalam kerajaan sorga. Apa ada janjinya? Mari kita lihat. Ibrani 12, ayat ke-26. Ibrani pasal 12, ayat 26. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Iya. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Sekali lagi itu ya, sekali lagi, terjadi lagi. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin melakukan goncangan. Coba perhatikan ayat ini. Suaranya menggoncang bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncang bumi. Jadi goncangan itu terjadi karena ada perubahan yang orang tidak siap. Ada perubahan, makanya setiap kali ada perubahan ada goncangan. Tetapi Tuhan akan menggoncang bukan bumi saja, tapi langit. Sekarang coba perhatikan. Sekarang ayat berikutnya, ayat 27 Anda baca. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Lihat saya ke depan, saya jelaskan ini. Satu kali lagi menunjuk kepada satu perubahan. Tuhan yang membuat perubahan.
Coba ya, bukan setan. Goncangan itu bukan datang dari setan. Goncangan terjadi kenapa? Karena perubahan. Siapa yang bikin perubahan? Ya Tuhan. Coba, lihat tuh. Satu kali lagi itu menunjuk kepada satu perubahan. Coba perhatikan saya ya, perhatikan saya. Jadi siapa yang bikin perubahan, Pak? Tuhan. Makanya di hari Minggu saya cerita panjang. Sekarang saya cerita firman-Nya sekarang. Saudara 5 tahun ke depan, jadi mulai tahun 2025 sampai 2030, ini akan ada sebuah perubahan yang sangat radikal. Perubahan itu apa, Pak? Karena ada disruption era di mana artificial intelligence akan mencapai puncaknya. Tahun berapa? 2025. Sekarang AI sudah menggantikan segala, itu belum apa-apa ini. Ini just beginning. Jadi tahun 2030 itu era AI itu akan menjadi kehidupan dari setiap anak-anak. Nanti saudara perhatikan, anakmu sekolah akan terlibat AI. Orang bekerja akan terlibat AI. Orang melayani akan menggunakan AI. Dan orang Kristen nggak boleh cupu dan berkata AI dari setan. Akhirnya orang Kristen banyak ketinggalan. Karena Tuhan yang berkata, aku yang akan membuat perubahan. Ini Tuhan. Satu kali lagi itu menunjuk kepada sebuah perubahan yang akan Tuhan buat. Nah, perubahan ini akan mengakibatkan goncangan. Coba chat supaya saudara tahu. Tuhan yang membuat perubahan. Tuhan yang membuat perubahan. Mengakibatkan, ini yang mengakibatkan goncangan terjadi. Jadi caranya gimana? Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang yang belajar tentang artificial intelligence. Dan Tuhan berkata, ini akan terjadi goncangan. Tetapi ingat ya, orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncang. Nih ayatnya. Jadi kalau kamu tinggal dalam kerajaan Allah itu tidak akan tergoncangkan. Makanya anak-anak Tuhan, saya beritahu kamu belajar AI. Karena Tuhan akan pakai AI ini yang orang nggak mau belajar tergoncang hidupnya. Makanya saudara yang tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, saudara akan diberikan Tuhan hikmat. 5 tahun yang lalu, saya udah menggunakan AI untuk bekerja, untuk pelayanan saya. 5 tahun lalu. Tapi itu AI baru permulaan. Sekarang ini AI sudah mulai applicable. Kalau dulu sumber informasi, sekarang udah applicable kepada segala lini kehidupan. So that's why saudara kalau tinggal dalam kerajaan Allah, saudara kan dikasih hikmat belajar ini, belajar ini, belajar ini. Tanpa saudara sadari, Tuhan mengequip saudara dan saudara tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Nah sekarang, kalau kita tahu bahwa perubahan itu terjadi, ternyata Tuhan punya tujuan. Untuk apa sih goncangan itu terjadi? Saudara mesti ngerti nih. Untuk apa nih? Perhatikan. Kenapa dia membuat goncangan? Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi tujuan Tuhan supaya dia bisa menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal dalam kerajaan, yang menaruh harap kepada Tuhan, yang hidupnya percaya kepada Tuhan, dia tidak akan tergoncang. Waktu saudara tidak tergoncangkan, maka kebenaran firman Tuhan ini menjadi saksi dalam hidup saudara. Pak, gimana caranya? Ini janji Tuhan, oke? Jadi tujuan pertama apa, Pak? Tuhan membuat supaya kenapa Tuhan membuat perubahan? Karena Tuhan mau menggoncang apa yang dia bisa goncang. Dan menunjukkan bahwa ada kerajaan Allah di mana saudara dan saya tinggal tidak tergoncang. Makanya saudara tidak boleh keluar dari kerajaan Allah. Saudara mesti, gimana caranya? Saudara mesti hidup sama seperti Yesus hidup.
Saudara, gimana caranya Yesus waktu hidup di muka bumi? Ada krisis, ada kelaparan, ada kekurangan. Yesus tak pernah tergoncang. Makanya hari ini saya pengen supaya saudara, bahkan Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27-28 bahwa Tuhan ingin menciptakan saudara itu segambar dengan Tuhan. Atau dengan kata lain saudara itu bisa, Tuhan itu menciptakan saudara segambar dengan Tuhan. Kenapa segambar? Cara bicaranya kayak Tuhan. Cara kerjanya mirip Tuhan. Ya, saudara punya sifat mirip Tuhan. Kenapa? Ya karena memang saudara akan tinggal bersama dengan Tuhan. Kamu akan jadi dengan apa yang kamu sembah. Firman Tuhan katakan, kalau kita menyembah Tuhan, ya kita akan mirip dengan Tuhan. Gak mungkin mirip sama berhala. Nah sekarang Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa tinggal tetap pada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Oke? Nah sebentar sebelum saya lanjutkan ini. Pak, goncangan yang pertama tadi diizinkan Tuhan supaya dia menggoncang apa yang dia bisa tergoncang. Dan dia supaya dunia menyaksikan apa yang tidak bisa tergoncang. Itu tujuan yang pertama. Tapi ada tujuan kedua. Ibrani pasal 12 ayat 28. Coba baca lanjutnya. Ayat 28. Jadi dia bilang, Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Iya, lanjut ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, sekarang lihat saya. Pak, berarti ada tujuan yang kedua. Sekarang saya mau masuk tujuan yang kedua. Baru saya cerita gimana caranya. Ini ayat 28 udah diungkap ya. Sekarang baca dulu tujuan yang kedua. Hagai pasal 2. Ayat yang ke-8, 9, dan 10 ya. Coba Hagai pasal 2. Hagai 2 ayat 8. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi emas dan perak punya Tuhan ya. Terus lanjut 9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lihat kemegahan rumah Tuhan, saudara dan saya ini rumah Tuhan. Saudara baitnya Tuhan. Kalau saudara tinggal dalam kerajaan Allah, dia bilang akan ada damai sejahtera. Adapun rumah ini yang dimaksudkan saudara dan saya, rumah ini, rumah Tuhan, bisa gereja, juga saudara juga adalah gereja. Rumah Tuhan, kemegahannya, kenapa kemegahannya kok lebih pada waktu Tuhan menggoncang? Kenapa? Baca ayat 7-nya. Ayat 7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah. Supaya barang yang indah-indah. Kepunyaan segala bangsa. Mengalir. Mengalir kemana? Ke rumah Tuhan. Makanya ayat 10 ayat yang ke-10 tadi berkata. Supaya rumahku, rumah kediamanku menjadi lebih indah. Saudara, ada tempat kediaman Tuhan. Jadi kalau gitu apa Pak rencana Tuhan yang kedua di setiap goncangan? Saudara mesti belajar ya. Setiap goncangan saudara mesti berdoa. Tuhan, aku pengen mengalami. Kan Tuhan yang menggoncang. Kalau nggak ada goncangan, nggak ada perpindahan. Biarkan di tengah goncangan ini, Tuhan semua emas, perak, dan kekayaan Tuhan di bangsa-bangsa bisa datang kepadaku. Bagaimana caranya? Bukan saudara nyolong, bukan. Saudara belajar tadi. Perubahan itu apa? Lewat artificial intelligence. Saudara belajar. Lalu saudara bisa bekerja lewat itu. Dan saudara mengantisipasi. Kalau saudara siap, ya harta bangsa-bangsa mengalir. Artinya saudara diberkati Tuhan. Pak, kalau saya malas gimana? Ya nggak boleh. Nah sekarang bagaimana caranya? Supaya saudara dan saya bisa tetap tinggal di dalam kerajaan Allah. Kembalilah kepada Ibrani pasal 12. Balik lagi. Jadi Tuhan punya dua tujuan. Tadi, ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 7.
Dikatakan nih, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah ini dia bilang, marilah kita. Nomor 1. Tuhan minta supaya saudara mengucap syukur. Nomor 1. Dia pengen supaya saudara dan saya belajar mengucap syukur. Kalau ada goncangan, jangan ngomel. Kalau ada persoalan, jangan ngomel. Tetapi setiap kali ada masalah, belajar. Tuhan, kenapa nih ada goncangan? Kan Tuhan yang bikin goncangan. Tuhan, aku pengen belajar mengucap syukur supaya aku tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang lain tergoncang, kamu enggak. Saya masih ingat waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di Danau Tiberias. Ada Tuhan Yesus ya, tiba-tiba ada badai. Ada badai. Tapi selama ada Tuhan Yesus, ya badai kamu rasakan, bukan enggak. Saudara, saya tidak berkata bahwa saudara tidak merasakan goncangan-goncangan. Saya tidak mengatakan. Tapi kamu tidak tergoncang. Ngerti ya? Tempat daripada tempat kapalnya tidak tenggelam. Enggak tenggelam. Tapi dia menikmati justru goncangan. Makanya Yesus malah tidur. Yang penting itu saudara itu di dalam kerajaan Allah, saudara tinggal bersama dengan Tuhan. That is the key. Karena badai itu, goncangan itu, nanti toh Tuhan juga. Kan Tuhan yang menggoncang. Dan Tuhan juga yang akan menghentikan goncangan itu. Tetapi setiap hasil goncangan itu, saudara dan saya hidupnya harus jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya kan? Karena apa? Karena tujuan Tuhan. Saudara itu di tengah goncangan, Tuhan bisa membawa kebaikan Tuhan, harta bangsa yang punyanya bangsa-bangsa bisa mengalir kepada saudara. Jadi nomor 1, Tuhan pengen supaya saudara belajar mengucap apa saudara? Syukur. Ada satu lagu yang bagus yang diciptakan oleh Ronald. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naunganmu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadiratmu tenangkanku, damai sejahteramu melingkupiku. Saudara, orang yang mengucap syukur itu membuat saudara langsung punya sayap. Kalau orang yang suka ngomel-ngomel, sayapnya ketutup. Tapi kalau saudara mengucap syukur, saudara akan terbang. Ada badai, tapi kamu ada di atas badai itu. Jadi kamu tidak keuntel-untel, kamu rasa ada badai. Tapi kamu nggak diuntel-untel sama badai. Karena kamu terbang di atas badai. Nyanyikan refnya saja. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadiratmu tenangkanku, damai sejahteramu melingkupiku. Sekarang yang kedua. Jadi yang pertama apa? Supaya saudara di tengah goncangan, supaya saudara terus tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara harus belajar mengucap syukur. Kembali Ibrani pasal 12 tadi. Dia bilang nomor 1, marilah kita mengucap syukur. Yang kedua, saudara dan saya belajar beribadah kepada Tuhan.
Perhatikan ya. Beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah sekarang, yang kedua saya mau bahas ini. Pak, gimana supaya saya bisa tinggal dalam kerajaan Allah? Yang kedua, Tuhan berkata, kamu beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan. Kata ibadah itu berasal dari kata abad. Kata abad itu bisa mempunyai arti worship, menyembah. Bisa juga beribadah. Tapi juga bisa mempunyai arti kata bekerja. Jadi beribadah yang benar itu bukan beribadah kalau hari Minggu saya beribadah kepada Tuhan dengan benar, hari Senin hidup semaunya. Saudara mau nggak hidupnya tidak tergoncang? Apakah saudara mau tidak tergoncang hanya hari Minggu? Atau Anda tidak mau tergoncang juga di hari Senin? Kalau saudara tidak mau tergoncang hari Senin sampai Sabtu, so that's why kamu mesti ibadah juga di hari Senin. Itu maksudnya abad itu bekerja. Jadi kamu menyembah Tuhan, kamu bekerja, kamu pergi ke gereja, itu semua ada Tuhan, kamu menyembah Tuhan. Seperti Adam di Taman Eden, pekerjaan dia mengelola taman. Tapi mengelola taman itu adalah pekerjaan untuk menuju destiny, perintah yang Tuhan tetapkan. Makanya dia ibadah, waktu dia bekerja, dia tetap mengingat Tuhan. Makanya di pekerja yang baik, jangan suka bertengkar. Kerja jangan lelok, jangan lemot, jangan lelet. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan inisiatif, bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara bukan untuk bosmu. Bekerja aku ini kreatif, bekerja sungguh-sungguh. Karena aku beribadah kepada Tuhan. Saya waktu kerja saya itu dikasih target oleh pemimpin perusahaan. Saya harus membuat 2 produk baru yang laku di pasar setiap tahun. Karena saya orang research saya memimpin quality assurance, memimpin quality control, dan research and development. Jadi research ini dikasih, kalau QC dan QA itu jelas KPI-nya. Tapi kalau research sulit, makanya kamu harus membuat 2 produk yang laku di pasar setahun 2 saja. Wah, saudara, jadi setiap kali saya itu menganggap bahwa ibadah saya bukan di hari Minggu saja. Ibadah saya juga waktu saya bekerja. Ada Tuhan, jadi saya libatkan Tuhan dan saya takut akan Tuhan. Di dalam pekerjaan saya nggak mau ikut korupsi, mau korupsi waktu, mau korupsi uang, ya, kemudian korupsi data. Semuanya hidup kita bekerja itu adalah sebuah ibadah. Sama seperti Adam memelihara taman. Kau semua bekerja, termasuk saya waktu itu saya bekerja. Saudara tahu? Ketika saya bekerja melibatkan Tuhan, setahun 2, kadang-kadang Tuhan bisa sampai bulan Februari udah ada 2 produk. Kadang-kadang bulan Maret udah ada 2 produk yang laku. Padahal saya riset ini, di tengah jalan ada produk yang baru. Di tengah perjalanan riset saya mau mencapai misalnya A sampai Z. Saya pengen mencapai Z, di tengah-tengah ini ada produk baru, intermediate produk namanya. Saya tunjukin, wah ini bisa dijual nih Wiryo. Ini bagus banget ini Wiryo. Jadi saya belum sampai riset akhir, sudah ada produk. Saya tunjukin lagi di tengah jalan ada lagi produk lagi yang baru. Bu, ini ada lagi produk yang baru. Wah Wiryo itu bisa dijual lagi. Saya ingat di tengah-tengah itu, saya belum selesai, sudah ada 2 produk yang bisa dijual. Dan laku, saya sudah selesai. Tapi kenapa kok bisa cepat? Karena kita bekerja itu adalah sebuah, saudara? Ibadah. Ibadah yang benar dan yang berkenan. Ya begitu. Kamu di pabrik ada Tuhan. Ingat, kamu keluar kota. Ingat ya, kalau ditawarin guling yang hidup, jangan mau. Karena kamu juga beribadah. Business trip, jangan berbuat dosa. Jangan mau dikasih guling hidup. Bapak-bapak tuh yang suka. Bapak-bapak yang dengerin ini langsung ketawa tuh kan. Ketawa-ketawa dia kan. Enggak mau, kenapa? Ini ibadah yang berkenan.
Saudara kalau nggak mau tergoncang, saudara mesti ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Oke, terakhir. Yang pertama, belajar mengucap syukur. Kalau saudara mengucap syukur, saudara seperti burung Raja Wali terbang. Di bawah Tuhan terbang. Ada sayap. Orang yang suka mengucap syukur ada sayap. Tapi ada orang yang menggerutu, sayapnya sedakep. Sayapnya tidak bisa merentang. Oke, sekarang yang ketiga. Yang pertama mengucap syukur. Dua apa? Beribadah, bukan di hari Minggu. Beribadah setiap hari. Di pekerjaan pun tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau di gereja, shalom, shalom. Di kerjaan gimana? Sana tetap bisa ada shalom. Apa marah-marah, apa maki-maki. Atau kebun binatang keluar. Anak buah salah, muakiannya keluar. Saudara gak dilarang marah kalau orang salah. Tapi marahnya itu dengan kalimat seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Gak boleh ngomong, asal ngomong. Ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya, yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini syarat, walaupun ketiga, last but not least. Dia bilang, ketika kamu hidup beribadah kepada Tuhan, kamu harus menaruh respect atau hormat dan takut akan Tuhan. Jadi yang ketiga apa Pak? Menghormati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Sekarang saya mau bahas bagian terakhir. Orang takut akan Tuhan atau fear of God, the fear. Nanti satu hari saya akan khotbah serial ini, hormat dan takut akan Tuhan. Perhatikan ya, orang yang mengasihi Tuhan, kalau saya interview orang-orang yang jatuh, mau hamba Tuhan yang jatuh, bisnismen yang jatuh. Kalau saudara tanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Maka dia akan bilang, saya mengasihi Tuhan. Dia nangis-nangis waktu jatuh, waktu dosanya dibongkar, dia jatuh. Dibongkar ya sama Tuhan. Tapi dia tanya, kamu sebenarnya sayang gak sih sama Tuhan? Dia akan jawab, saya mengasihi Tuhan, saya sayang Tuhan. Tapi yang hilang adalah ini, fear of God. Dia tidak lagi menghormati Tuhan dan tidak lagi takut akan Tuhan. Gini ya, Pak, takut itu kepada Tuhan itu apa? Menaruh hormat dan takut kepada Tuhan. Menaruh respect kepada Tuhan. Oke. Lalu kemudian saudara, sekalipun tidak ada pemimpin, tidak ada orang yang melihat, saudara itu ada mata Tuhan yang melihat saudara. Itu yang membuat saudara tidak pernah mau berbuat dosa sekalipun tidak ada orang yang melihat. Orang yang takut akan Tuhan tidak perlu dijagai istri, tidak perlu dijagai suami, tidak perlu dijagai pendeta, tidak perlu dijagai temannya. Karena dia menaruh pagar hidupnya adalah fear of God. Takut akan Tuhan. Respect kepada Tuhan. Kalau aku nggak baca Alkitab, kira-kira Tuhan senang nggak ya? Aduh, Tuhan pasti nggak senang. Makanya sudah baca Alkitab. Kalau aku berbuat salah ini, kalau aku nipu, kalau aku berdosa, kalau aku berzina, kira-kira gimana ya? Saudara mesti pikirin Tuhan hatinya, aku ini menghormati Tuhan apa enggak? Tuhan hatinya gimana? Tuhan senang apa enggak? Kalau aku menyakiti hati Tuhan, berarti saudara itu punya takut akan Tuhan. Beda ya, afraid of God dengan a fear of God. Kalau kamu fear of God, itu bukan takut. Bilang, ada Tuhan, takut. Bukan gitu. Itu takut dalam pengertian afraid. Tapi kalau kamu takut akan Tuhan, itu kamu justru kalau ada Tuhan berani. Kenapa? Kamu seneng. Tadi tiba-tiba air mata saya meleleh. Kenapa? Ya karena saya bilang, Tuhan, kalau boleh aku nikmati kayak begini nih. Kalau boleh terus meneruslah Tuhan. Meleleh. Kenapa? Itu yang membuat hatiku sukacita. Jadi kalau ada Tuhan bukan takut. Takut akan Tuhan ini membuat kamu berani kepada Tuhan. Tapi kamu tidak berani berbuat dosa. Itu namanya fear of God. Kalau afraid of God, pada waktu Adam berdosa, dia takut akan Tuhan. Dia lari, bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Itu bukan the fear of God. Tapi itu afraid of God. Nah, orang yang berdosa, dia tidak mau ketemu Tuhan, lari dia.
Nah, kalau saudara mau tidak tergoncang usahamu, tidak tergoncang keluargamu, tidak tergoncang pelayananmu, saudara harus hidup dalam a fear of God, takut akan Tuhan. Doa saya, kebenaran ini memang tidak enak di telinga, tidak enak di telinga, tapi kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Dan saudara akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Mari nyanyikan lagu ini, Yesus aku perlu, bawa aku terbang. Nanti saya akan berdoa untuk pergumulan saudara. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Ya Tuhan, hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk semua pokok-pokok doa yang masuk hari ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk yang sakit. Apapun sakit mereka, baik sakit jantung, sakit pankreas, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit liver, sakit tumor, sakit kanker. Demi nama Yesus, kami hardik seluruh sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami hardik semua sakit penyakit. Dan umat-Mu memperoleh kesembuhan daripadamu. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk anak bangkit, anak hari bangkit. Jamah dan sembuhkan dia. Pulihkan dia Tuhan. Beri dia kesempatan untuk dia berbenah. Beri dia kesempatan untuk sehat kembali. Beri kesempatan untuk dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kami mengangkat tangan kami untuk Pastor Boris. Kau berkenan menjamah dia, memulihkan dia Tuhan. Dan aku berdoa bebaskan dia dari semua sakit kanker yang dia terima. Bebaskan dia supaya Pastor Boris bisa free, merdeka, bebas dari semua sakit penyakit. Kami berdoa untuk anak kami Deborah. Tuhan kau jamah dan sembuhkan. Pulihkan dia Tuhan, supaya dia mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan dan mengalami kesembuhan secara ilahi, secara supranatural. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang memerlukan pekerjaan. Tuhan, bawa semua keluarga, semua Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Mereka yang butuh keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Mereka yang perlu Tuhan terobosan keuangan, Tuhan yang menolong mereka melakukan terobosan keuangan. Tuhan, kami berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan pekerjaan bisnis mereka. Kalau mereka Tuhan perlu jodoh, berikan pasangan hidup yang terbaik. Berikan dia pasangan hidup yang terbaik. Nyatakan isi hatimu bahwa mereka terbang lebih tinggi. Bersamamu mengatasi semua badai. Sebab kami tahu ketika ada badai, ketika ada goncangan, kau bawa kami terbang lebih tinggi. Mengatasi semua badai. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan.
Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.